sorry, artis juga manusia. Jadi boleh juga kalau dia gatel. Nah, oh gue bukan artis gue. Makanya jangan minum kopi sebelum mau ini. Oh iya tadi minum pelanggaran. Ya. Maaf ya. Nah, udah gitu sekarang ini kita akan ulas dari seseorang yang mampu melihat dari sisi dalam artis. Bahkan beliau sampai menerbitkan buku. Kayaknya gara-gara kopi. Ini siapa? Kemarin udah dibahas. Ini yang bikinin kopinya penulis yang mau kita undang nanti. Makanya. Langsung saja. Ini adalah seseorang yang mengetahui seluk-beluk kehidupan artis dari sisi dalam. Bahkan sampai ke bukunya. Inilah dia. Maman Suherman. Apa kabar nih Pak Suherman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya Sunda banget. Saya orang Makassar. Orang Makassar tapi namanya nama Sunda Namanya ya? Sunda banget. Pengulangan kata Maman di keluarga saya banyak soalnya. Iya. Anak Mardiana. Jadi diulang-ulang orang Sunda tapi ternyata orang Makassar ya? Orang Makassar. Tapi senang sekali hari ini Pak Maman datang ke tempat kita lebih gondrong dari biasanya. Enggak. Gue udah siapin lagu rap buat Pak Maman. Apa tuh? Maman Suherman kerjanya nongkrong di taman. Kadang-kadang gak punya teman, ngomong sama kuman. Tiba-tiba datang preman, dia langsung salaman dan bilang aman. Asli. Ya. Nanti cuplikannya tolong ditaruh di YouTube, terus pada kasih begini ya. Jahara. Saya dari tadi ngintip, salut loh, presenter yang sekaligus stand up comedian. Oh tadi saya komedian? Saya lagi serius loh itu sebenarnya. Stand up comedian tidak harus melucu untuk kemudian orang tertawa. Betul. Dan Ari Untung. Emang. Kan? Jangan deh, congkak dia. Congkak. Dia emang kadang-kadang suka congkak. Permainan itu zaman dulu. Congklak gitu benar. Nah sekarang kita akan bahas ini ada 2 buku keluaran. Tapi itu tadi faktor umur kok sebenarnya. Setelah percobaan begitu lama baru bisa sekarang. Ini ada 2 buku, ini jilid 1 dan jilid 2. Bokis 1 dan Bokis 2 ya. Ini boleh tahu nggak? Ini yang di rumah mungkin atau yang di sini juga baru mungkin untuk yang mereka yang baru lihat. Ini bercerita katanya mengenai artis. Kira-kira apa saja dari hal artis ini yang ada dalam buku ini? Bokis itu singkatan dari botak tapi seksi. If. Oh bukan. Bokis, boksi saya tahunya itu. Apa? Boksi itu. Boksi. Bokis itu bahasa gaul tahun 80-an. Iya. Tahun 80-an itu anak-anak alay selalu memberi kata oka di tengah-tengah. Oh. Jadi kayak sepatu jadi spokat. Sepokat. Duit dokat. Dokat. Mati mokat. mokal. Malu mokat, mokal, benar. malu mokal, mati mokat. Semua nggak berubah artinya. Oh iya, benar. Kecuali bisa. Bisa tiba-tiba jadi oka, jadi bokis, tricky, licik, membohongi orang. Oh asal dari situ Dari kata bisa. Bokis aja ada sejarahnya ya. Nah, terus? dari isi itu saya kemudian mencoba mengungkap apa yang nenek saya waktu kecil selalu bilang, jangan percaya apa yang kamu dengar, harus dilihat. Tapi ternyata yang kita lihat di televisi pun banyak yang ternyata bukan fakta, tapi Dan sebuah don't judge the rekayasa. book by its cover. Oh, gitu. Jangan menghukum buku dengan koper. Oh beda apa penampilannya ya. Jadi maksudnya yang kita lihat kadang-kadang tuh kita tuh dia menipu gitu ya. Dia menipu. Contohnya? Contoh pertama, saya pernah dapat artis muncul di infotainment, datang ke daerah banjir, nangis-nangis, ngundang wartawan 30, pakai mobil mewah, bus mewah ke lokasi. Begitu lihat air seleher dia ketakutan. Karena dia mandi susu tiap 2 hari sekali, takut susunya luntur dan sebagainya, saya nggak ngerti. Benar-benar. Padahal itu susu coklat loh, bagus ya. Dia itu mau nangis ngundang wartawan. Nah itu dia. Dan yang lebih menarik ketika muncul di layar kaca, dia bicara dengan menangis dengan air seleher. Kalau orang nggak peduli, pasti simpati dan mengatakan hebat nih artis. Tapi begitu saya perhatikan kok ada anak SD lewat di belakangnya sedengkul ya. Oh dia cari yang dalam. Gambarnya bocor. Iya. Wartawan saya ada di situ dan saya tanya kenapa, oh ternyata dia milih jalan yang tidak tinggi dan dia jongkok supaya terlihat seleher. Oh. Supaya kelihatan dia sangat peduli sampai Jadi ke dia daerah banjir. bokis ya. Bokis banget. Dan yang lebih konyol,
dia nangis-nangis, orang simpati, tahu nggak yang dia sumbang apa? Apa? Cuma 4 kardus mie instan. Tapi semua infotainment meliput. Oh, Apa mungkin emang kebutuhan infotainment juga kali yang emang mau menampilkan itu gitu kan jadinya. Ada hubungan yang seperti mutualistis, Iya. tapi menurut saya tidak seperti itulah untuk melakukan pemberitaan Publikasi, dan publikasi. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang tentunya juga kita anggap itu sebuah berita, padahal itu sebuah setup. Sebuah setup, karena ada yang saya dapat, ada artis yang menyediakan daftar duit yang harus dibayar ke dia kalau dia mau naik daun, ada pendatang baru mau naik daun, kemudian seolah-olah digosipkan dengan artis tersebut, dia punya daftar harga, kalau mau masuk infotainment 3 kali 100 juta, 5 kali 200 juta, 7 kali 300 juta, di set, ngundang wartawan diam-diam, seolah-olah ketangkep basah Dikejar, pacaran, candid gitu ya. candid dan sebagainya, semua di set seolah-olah fakta. Tapi gambarnya bagus tapi ya. Gambarnya bagus, begitu dia sudah terkenal lalu nanti dia cerita kita cuma teman baik, kita cuma tidak ada masalah, jadi bisa seperti orang Tapi berantem. biasanya hasilnya benar nggak sesuai apa yang diinginkan? Jadi lebih terkenal nggak? Ada yang lebih terkenal, Tapi ada juga yang nggak? ada yang bablas yang sudah jual sawah, jual apa, pulang kampung nggak dapat apa-apa. Oh, macam-macam. Itu di buku yang mana? Sini apa sini? Di buku yang kedua ada, di buku yang pertama ada. Yang kedua, itu artisnya namanya siapa? Kita pengen tahu. Ini menarik soalnya, menarik beneran, asli. Ada tarifnya Inisialnya, loh. inisialnya AU. Mirip Hari saya ya. untung. Kalau saya tenggelam segini, itu airnya nggak bakal nyampe. Pala saya terlalu besar. Orang ngambang nggak apa-apa. Ya, berbicara mengenai kontroversi yang berada di dalam buku, ternyata kita juga memiliki beberapa list yang punya kontroversi dalam versi yang berbeda. Dan Nesti memiliki daftarnya, siapa saja? Ya, yang pertama ada Muammar MK yaitu Jakarta Undercover. Penulis yang dulunya lulusan pesantren ini menjadi fenomenal karena novel kontroversialnya yaitu Jakarta Undercover. Novel itu membahas tentang sisi gelap dunia malam di kota-kota besar. Gambarnya kaki, udah di wax bagus. Berikutnya yaitu Dan Brown, Da Vinci Code. Novel yang ditulis oleh Brown ini menjadi sangat kontroversial karena membahas tentang dia membahas sisi agama dari pengungkapan sejarah. Bahkan karena novelnya tersebut dibuat juga film dan di beberapa negara itu harus diedit atau bahkan ada yang tidak mengizinkan untuk masuk. Mungkin Karena beberapa negara yang izin kontroversial. masuk, cuma subtitlenya nggak boleh. Nggak boleh ditampilkan. Ketika dia ngomong sesuatu yang menurut agama bahaya, langsung diganti mungkin ucapannya. Atau kali ya, nggak ngerti dia orang ya. Gitu. Bikin bingung. Berikutnya yaitu Mark Twain, Adventure of Huckleberry Finn. Buku ini adalah buku yang bagus untuk dibaca saat penerbitnya di tahun 1885. Buku ini, sayangnya buku ini sangat kontroversial. Kalau di zaman sekarang, ini ada kata-kata yang bertulisan seperti nigger kayak gitu. Karena itu kan sangat rasis. Tapi sebenarnya ini adalah buku yang sangat dianjurkan untuk dibaca oleh anak-anak. Karena sayangnya ada kata-kata tersebut mungkin di tahun 1885 itu adalah hal yang lumrah. Tapi untuk zaman sekarang itu malah mengarah ke rasisme. Oh gitu ya. Tapi sekarang udah jarang buku ini. Saya pernah dengar dulu. Ya. Kontroversial jadi malah baru-baru sekarang. Iya benar. Karena penggunaan kata nigger. Iya, nigger. So, dulu di Amerika orang hitam semuanya diangkat dari Nigeria semua kan. Iya. Ini nigger. Berikutnya yaitu James Frey, A Million Little Pieces. James membuat sebuah buku tentang memoir saat ia sedang menjalani rehab ketergantungan alkohol dan juga narkoba. Namun nyatanya buku tersebut hanya karangan fiktif. Para pembaca tersebut pun meminta uang mereka dikembalikan karena merasa dibohongin. Jadi ketika buku itu launching, pembaca itu merasa sangat simpati sama dia. Bahkan dia diundang ke beberapa acara talk show yang ternama. Jadi namanya udah ngangkat banget, tapi ternyata itu hanya karangan Fiktif aja ya. belaka gitu. Berikutnya yaitu J.K. Rowling yaitu Harry Potter. Meskipun buku dan filmnya sangat terkenal di seluruh dunia, ternyata di beberapa negara terjadi kontroversi mengenai buku ini karena para orang tua itu takut kalau anaknya itu sampai berhalusinasi tinggi. Jadi beberapa buku ini bahkan dibakar, gak boleh dibaca, filmnya gak boleh dilihat karena anak-anak banyak yang menganggap kalau dunia sihir itu memang benar ada. Oh gitu. Soalnya mungkin indikasinya ketika anak-anak membaca buku ini gitu mereka naik ke sekolah itu nggak ada yang mau naik mobil. Pada naik sapu. Harry. Tapi nggak bisa Harry ya. atau pembantu itu. Iya benar ya.
Apa Harry Potter yang nggak pakai sapu? Aduh apa? Helikopter. Helikopter. Tapi kalau lihat di buku kayaknya mendalam banget kan ya untuk mengetahui sisi-sisi gelapnya dunia selebriti. Diceritakannya sih secara adil ya untuk dari sisi terang ataupun sisi gelapnya. Tapi gimana caranya untuk mengorek informasi tersebut gitu? Iya, cara tahunya bagaimana? Saya basisnya kriminologi kuliahnya. Saya selalu suka dengan investigasi. Jadi selama 2 tahun, kalau yang ini cuma 6 bulan sampai setahun saya ikut di dalamnya. Ada yang mereka tahu saya wartawan, ada yang saya tidak ketahuan sama sekali. Terutama ketika kasus Ariel merebak. Ya. Itu kan banyak video yang lain yang akan bermunculan. Yang menurut saya nggak salah loh. Buat saya pribadi Ariel nggak salah. Kalau dalam undang-undang pornografi yang salah itu kan yang menyebarkan, memproduksi dan menjual belikan. Nah itu yang menurut saya kalau kita jadi wartawan, poinnya jangan cuma apa yang kita lihat. Tapi kita harus melakukan verifikasi, konfirmasi, investigasi dan datanya harus kita cross check satu sama lain. Kondisi-kondisi ini yang menurut saya harus kita ungkap bahwa dalam memberitakan, tujuan pemberitaan itu kan cuma 2, enlight, enrich. Memberikan pencerahan, memberikan pemerkayaan. Dan jurnalisme harus jurnalisme fakta, jangan jurnalisme katanya. Pasti kan pernah didatengin wartawan kan, katanya kamu begini. Paling asik kan dijawab, tembak balik aja ke dia, kata siapa? Kata siapa? Pasti akan itu kan baru katanya gitu kan. Kan dia akan lari-lari. Karena dalam dunia jurnalistik nggak ada istilah katanya. Yang harus ada lah nyatanya dan faktanya. Based on fact ya. Iya, itu yang saya ingin ungkapkan di situ bahwa Bokis ini bukan sekedar gosip, tapi saya sekedar ingin memberitahu bahwa mbok ya masyarakat harus dikasih melek bahwa jangan pernah mencampur adukan antara opini dengan fakta lah. Yeah. Fakta is fakta, sakral. Kalau opini bebas, tidak usah dicampur adukan. Itu yang saya ungkap di situ. Satu juga yang konyol, saya kan salah satu yang menciptakan Panasonic Award. Kita seringkali berangkat ke luar negeri. Ketemu kameramen di luar negeri, mereka bilang kameramen Indonesia nomor 1 di dunia. Alasannya? Karena apa? Sering nonton reality show yang pakai kamera hidden. Dia bilang orang Indonesia hebat, hidden kamera, orangnya bergerak selalu fokus. Mereka nggak tahu kalau itu setting. Pasti kan juga pasti tahu. Kalau nggak fokus bisa Itu yang diulang. dia ketawa. Dia bilang pang ID-nya Aston Kutcher. Nggak fokus aja, kegores aja. Karena nggak bisa dideketin. Tapi reality show Indonesia begini. Mereka angkat jempol sambil ketawain sebenarnya ya. Sebenarnya dan saya kemudian merasa tersinggung sambil tersenyum malu gitu kan bahwa dia tahu orang Indonesia jago rekayasa. Iya. Tapi ratingnya tinggi. Nah itu yang menjadi masalah karena ketika diproduksi seperti itu, tapi kemudian masyarakat itu sepertinya mengkonsumsi hal tersebut. Dengan contoh sekarang makin banyaknya infotainment makin banyak. Dan jika ada satu berita yang tumbuh itu rating dan share itu naik. Bagaimana menurut Mas Maman? Saya sih tiap hari menerima BBM, broadcast message dari artis-artis yang tolong nonton saya di acara infotainment. Tapi sebenarnya gini, kalau banyak fakta-fakta yang keluar juga dari infotainment ya kan. Sekarang ini juga bahkan mungkin cara para infotainment mendeliver berita itu juga mulai di-copy cara pemberitaan news juga seperti itu. Diberikan konflik seperti infotainment yang buat orang ngelihat newsnya jadi lebih tertarik. Misalnya wawancara tiba-tiba konflik, siram-siraman gitu. Ibaratnya sebuah konflik yang dibuat juga gitu di situ. Sehingga menarik untuk dilihat. Apa ini bagian dari cara mengentertain pemirsa? Gaya bertutur infotainment memang sekarang diambil di talk show, diambil di news dan sebagainya karena dianggap sensasional dan ratingnya langsung tinggi kan. Persoalannya di situ. Jadi menurut saya sih formatnya yang benar, nggak ada masalah. Kontennya yang selalu jadi masalah. Dan yang paling menakutkan juga di dunia infotainment adalah berita cloning. Pernah nggak diwawancara sama satu orang, tapi kemudian munculnya di banyak media? Oh iya, itu selalu terjadi. Selalu terjadi, jadi satu orang yang wawancara, lalu wartawan yang lain cuma nusuk gambarnya ke kamera itu, lalu diberitakan pagi, siang, sore gambarnya sama. Berita copy paste, berita cloning. Biasanya itu terjadi karena ada unsur uang di dalamnya. Oh begitu. Ada konferensi pers 5 dalam waktu yang bersamaan. Supaya bisa dapat amplopnya 5-5 gimana caranya? Ada orang-orang ini taruh di sini, taruh sana, taruh sini. Nanti dia selesai semua meliput, kumpul, saling tusuk aja tuh gambar. Dia dapat 5 amplop, padahal cuma datang di satu tempat. Oh ini juga bisnis jadinya ya. Luar biasa, ini banyak informasi. Jarang diketahui masyarakat sampai kita aja ini ya. Kok kita nggak tahu kalau ini bisa bisnisin sebenarnya. Nanti tolong kasih tahu jalurnya ya Mas. Ya itu bisnis CEO yang paling asik. Iya. Kalau gitu kita terima kasih dengan Mas Maman yang udah share pengalaman dengan kita. Berbicara mengenai
Prestasi dan publikasi. Berikut ini kita akan datangkan sekelompok anak muda. Mereka berprestasi, udah dikenal di luar Indonesia. Tapi di Indonesia sendiri belum begitu terdengar. Dikarenakan apa? Karena mereka tidak suka kepalsuan. Mereka berkreasi aja. Mereka nggak minta publicity untuk mengcover mereka, memberitakan hal mereka. Yang mereka tahu hanya berkarya dan berkarya. Siapa mereka? Jangan kemana-mana, hanya di Tuna Show.